Pernah ngerasa otak lu makin lemot padahal nggak ngapa-ngapain? Scroll TikTok sejam, terus tiba-tiba lupa tadi mau ngapain. Niatnya cuma 5 menit, tiba-tiba udah jam 2 pagi. Kalau itu sering kejadian, bisa jadi lu lagi kena brain rot. Dan serius ya, ini bukan cuma soal kecanduan HP, ini tentang gimana otak lu bisa membusuk pelan-pelan tanpa lu sadar. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa like dulu videonya, subscribe biar lu nggak ketinggalan konten edukatif kayak gini. Dan share ke temen lo yang hobinya scroll reels dari pagi sampai pagi lagi. Biar sama-sama sadar, sama-sama tobat. Oke? Mari kita mulai. Jadi brain rot itu istilah buat ngegambarin kondisi otak yang rusak pelan-pelan gara-gara kebanyakan konsumsi konten receh, cepat, dan dangkal. Kayak TikTok, meme, drama selebgram, konten viral yang nol nilai edukasinya. Makin sering dikonsumsi, makin tumpul otak kita. Kita jadi nggak bisa fokus, gampang bosan, susah mikir panjang. Dan ini bukan lebay ya, ini real. Ada penjelasan ilmiahnya. Oke, jadi kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya. Pertama, dopamin instan. Lu tahu nggak sih otak kita tuh sebenarnya kayak bocah kecil yang gampang seneng kalau dikasih permen. Nah, permennya itu namanya dopamin. Hormon yang bikin kita ngerasa puas, seneng nagih. Dan tahu nggak apa yang paling gampang ngasih dopamin di zaman sekarang? Yaps, konten pendek. Video lucu 10 detik, suara satisfying, prank-prankan yang nggak jelas, meme, notif like, swipe-swipe nggak berujung. Semua itu ngasih dopamin cepet banget, tanpa lo harus ngapa-ngapain. Masalahnya, otak lo jadi kecanduan itu. Lo jadi cari kesenangan yang gampang terus. Baca buku, nggak dapet dopamin cepet. Nugas, apalagi, olahraga, terlalu lama proses senengnya. Jadi akhirnya, semua hal yang seharusnya penting, produktif, bahkan bikin lo berkembang, malah lu rasa bosen, berat, nggak seru. Karena standar senengnya otak lu udah rusak. Lu udah terbiasa dapet dopamin instan. Itu kayak lu biasa makan micin terus disuruh makan sayur rebus. Jelas hambar. Yang kedua yaitu, otak lu berubah bentuk. Nah, ini serius dan agak serem. Otak kita tuh fleksibel banget. Dalam sains ini disebut neuroplastisitas. Artinya otak bisa nyesuaiin diri sama kebiasaan lo. Kalau tiap hari lo latihan piano, bagian otak yang ngatur gerakan jari dan pendengaran musik bakal makin kuat. Kalau lu sering mikir kritis, logis, analitis, bagian prefrontal cortex lu makin tajam. Tapi, kalau tiap hari kerjaan lu cuma scroll konten pendek, buka-buka video tanpa mikir, nikmatin info dangkal, reaktif tanpa refleksi, ya otak lu bakal nyesuaiin juga. Sambungan saraf yang ngatur fokus panjang, logika, konsentrasi bakal melemah. Sebaliknya, sambungan buat instant response, dopamine burst, dan hiburan dangkal makin kuat. Akhirnya lo jadi literally susah mikir dalam. Bukan lo bodoh, tapi otaknya udah dilatih buat jadi pengguna pasif, bukan pemikir aktif. Bayangin kayak otot gym. Kalau nggak pernah dipakai, ya melemah, mengecil. Otak juga sama. Yang ketiga, perhatian lo terpecah-pecah. Coba jujur, pernah nggak lo buka YouTube sambil scroll TikTok, terus sambil chatting, sambil buka WhatsApp web, sambil juga mikir, tadi gua mau buka apa ya? Ya, itu kita semua. Kebiasaan digital yang ngerusak fokus total. Setiap kali lu pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain atau dari satu konten ke konten lain, otak lu sebenarnya butuh waktu buat ngetune ulang fokus. Tapi karena sekarang kita loncat-loncat terus, otak lu kayak TV yang dipencet-pencet terus remote-nya, belum selesai loading, udah ganti channel. Lama-lama, lu jadi nggak bisa fokus dalam waktu lama. Belajar 5 menit udah bosen. Baca artikel panjang, scroll ke bawah tanpa baca isinya. Nonton video edukasi, kepikiran buka IG story. Ini disebut juga dengan attention fragmentation. Perhatian lo kepotong-potong dan lo makin terbiasa dengan cara kerja otak yang kayak gitu. Jadi ketika lo dihadapkan sama tugas serius, lo ngerasa nggak bisa, padahal sebenarnya cuma nggak biasa fokus. Yang terakhir, malas dan autopilot. Terakhir efek yang paling berbahaya tapi sering nggak disadari. Lo jadi hidup di mode autopilot. Karena otak lo udah terlalu sering dapat dopamin dari hal-hal sepele. Aktivitas yang butuh pemikiran jadi kayak halangan. Lu bangun tidur, langsung ambil HP, scroll, kerja dikit, bosen, buka video, rebahan, tidur, ulangi. Itu bukan hidup, itu looping. Dan yang lebih parah, lu nggak sadar. Karena secara teknis lu sibuk. Tapi itu sibuk konsumsi, bukan sibuk berkarya. Otak lu nggak lagi punya kendali, nggak ada kontrol diri, nggak ada perencanaan, nggak ada kesadaran. Lu kayak zombie digital, kelihatannya aktif tapi dalamnya kosong. Dan begitu ini jadi kebiasaan. Lu mulai kehilangan arah, kehilangan tujuan, dan akhirnya kehilangan semangat hidup. Karena semua hal yang penting terlihat nggak semenarik konten yang lo tonton. Oke, sekarang kita ngomongin soal dampak nyatanya brain rot. Bukan cuma teori doang. Ini beneran kejadian dan lo mungkin udah ngalamin. Tapi belum sadar aja. 1.
otak lo jadi lemot. Serius, otak lo tuh makin hari makin tumpul. Bukan karena lo bodoh, tapi karena lo nggak pernah ngelatih otak lo buat mikir bener. Contohnya gini ya, disuruh mikir sedikit aja, kayak ngitung tanpa kalkulator atau nyusun ide buat nulis, lo udah nyerah duluan. Kenapa? Karena otak lo udah kebiasa dikasih short bursts of dopamine dari video receh yang nggak bikin mikir. Lama-lama lo jadi gampang lupa, susah nyambungin informasi, dan parahnya, lo jadi ngerasa cepet capek padahal kerjaan lo baru nyentuh permukaan. Dan ini efek jangka panjang, bro. Kalau lo biarin terus, kemampuan otak buat problem solving, logika, bahkan kreativitas bisa hilang pelan-pelan. 2, lo jadi males banget. Kayaknya lo ngerasa males bukan karena capek fisik, tapi karena otaknya tuh kayak udah berat duluan. Mau mulai kerja? Nanti dulu deh, buka TikTok bentar. Mau belajar? 1 episode YouTube dulu biar mood. Tahu-tahu udah 2 jam scroll, mood kagak dateng-dateng. Itu semua karena lo udah kecanduan kenyamanan instan. Otak lo minta hiburan yang cepet dan gampang. Jadi pas harus ngelakuin sesuatu yang produktif, otak lo langsung nolak. Nggak enak, nggak seneng, males. Dan lo ngerasa itu normal. Padahal itu brain rot. 3, lo kehilangan rasa penasaran. Dulu mungkin lo punya banyak pertanyaan, penasaran sama sesuatu, pengen coba hal baru. Tapi sekarang, lo ngerasa semuanya meh. Nonton edukasi 10 menit aja ngebosenin. Baca artikel panjang, nggak tahan. Lihat topik menarik, scroll aja cari yang lebih lucu. Itu karena otak lo udah dilatih buat nikmatin konten cepat dan dangkal, bukan buat eksplorasi, bukan buat belajar beneran. Lo kehilangan rasa ingin tahu, yang padahal itu bahan bakar utama buat berkembang. 4, lo gampang cemas dan overthinking. Ini ironis ya. Konten hiburan harusnya bikin rileks, tapi kenyataannya brain rot malah bikin lo makin gampang stres. Kenapa? Karena otak lo overload info receh tiap hari. Lo konsumsi 300 video pendek dalam sehari, tapi otak lo nggak sempet proses, nggak sempet mikir, nggak sempet istirahat. Akhirnya, lo ngerasa cemas terus. Lo mikir terlalu banyak, terlalu sering, dan semuanya random. Overthinking muncul bukan dari hal penting, tapi dari brain clutter. Dan lucunya, buat ngilangin cemas itu, lo balik lagi ke scroll medsos. Padahal justru itu akar masalahnya, muter di situ aja. 5, lo kehilangan kemampuan buat menikmati hal biasa. Ini agak sedih sih, karena brain rot ngebikin lo susah buat ngerasain nikmat dari hal-hal sederhana. Duduk sambil ngopi dan ngobrol, bosen. Baca buku santai, nggak fokus. Jalan sore sambil dengerin musik, kayak nggak ada yang seru. Karena dibandingin sama ledakan visual TikTok, semuanya jadi kelihatan flat. Lo jadi haus stimulus yang makin hari makin ekstrem, makin absurd, makin cepet. Dan hal normal di dunia nyata jadi, ya nggak ngangkat. Padahal, disitulah kehidupan sebenarnya. Tapi otak lo udah terlalu dimanjain sama yang instan. 6, lo hidup, tapi kayak nggak hidup. Ini efek paling ngeri. Lo jalanin hari kayak robot. Bangun tidur, scroll HP, kerja seadanya, buka video, makan tanpa sadar, tidur. Ulang lagi besok. Lo nggak mikir apa tujuan hidup lo. Nggak punya arah, nggak ngerasa puas. Karena yang lo lakuin tiap hari itu bukan pilihan sadar, tapi refleks yang dibentuk sama algoritma dan kebiasaan jelek. Dan semua itu kerasa normal, karena semua orang juga ngelakuin hal yang sama. Padahal, lo lagi kebas, nggak ngerasain apa-apa. 7, potensi lo ngendap nggak pernah muncul. Yang paling tragis, lo sebenarnya punya potensi gede. Punya ide, punya mimpi, punya kapasitas buat jadi lebih dari sekarang. Tapi semua itu terkubur di bawah tumpukan konten receh dan kebiasaan asal scroll. Lo jadi penonton terus, padahal harusnya lo bisa jadi pemain, jadi kreator, jadi pemikir. Brain rot nahan lo di tempat. Nggak kelihatan sekarang, tapi 5 tahun lagi efeknya bisa gede banget. Itu semua adalah efek nyata dari brain rot. Dan nggak ada satupun yang lebay. Semua bisa kejadian kalau lo nggak sadar dan terus-terusan jalanin hidup dengan mode zombie digital. Sekarang kita bahas gimana caranya ngelawan brain rot. Karena kalau lo udah ngerasa makin lemot, gampang terdistraksi, susah fokus, dan hidup lo muter di siklus scroll doang, itu tandanya udah harus berubah. Dan kabar baiknya, ini bisa dilawan. Tapi butuh usaha. Nggak instan, nggak secepat swipe TikTok, tapi worth it banget. 1. Digital detox. Kasih jeda buat otak lo. Langkah pertama yang paling penting adalah berhenti kasih makan racun ke otak lo. Caranya, digital detox. Serius. Nggak usah langsung ekstrim. Nggak buka HP 7 hari kayak biksu. Mulai dari yang realistis, matikan notifikasi yang nggak penting. Uninstall aplikasi yang sering bikin lo kejebak scroll. Atau setidaknya batasi waktunya. 1 jam pertama setelah bangun jangan buka HP dulu. 1 jam sebelum tidur jauhkan HP dari kasur. Kenapa penting? Karena otak lo butuh waktu buat kalibrasi ulang. Kalau lo terus-terusan dicekokin konten cepat, ya lo nggak akan bisa mikir pelan, dalam, dan jelas. Detox ini bukan buat ngehindar dari teknologi, tapi buat bikin lo pakai teknologi dengan sadar, bukan kebablasan. 2. Latih fokus. Karena otak lo harus dipaksa fokus lagi.
Brain rot bikin lu gampang bosen dan gampang terdistraksi. Jadi langkah berikutnya, latih ulang fokus lu. Caranya, mulai dari hal kecil. Baca buku 10 menit tanpa distraksi. Kalau susah, mulai 5 menit dulu. Belajar 25 menit pakai teknik Pomodoro. 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Pas ngobrol sama orang, fokus dengerin tanpa cek HP. Ini kayak otot. Lu latih pelan-pelan. Awalnya sakit, berat, ngerasa kok kayak susah banget sih cuma duduk dan fokus. Tapi makin dilatih, makin kuat. Dan saat lo udah mulai bisa fokus lagi, lo bakal ngerasa, anjir ternyata mikir pelan-pelan tuh enak juga ya. 3. Konsumsi konten berkualitas. Bukan cuma yang viral. Ini penting banget. Kalau lo mau ngelawan brain rot, lo nggak bisa cuma berhenti nonton yang receh. Lo juga harus ganti isi makanan otak lo. Mulailah konsumsi konten yang benar-benar nambah isi kepala lo. Podcast yang dalam, bukan gosip. Channel YouTube yang edukatif atau inspiratif. Buku non-fiksi yang bikin mikir. Artikel panjang yang beneran lo baca, bukan cuma lo scroll. Ingat, kualitas masuk sama dengan kualitas keluar. Kalau lu masukin ke otak lu cuma meme, prank, reaction doang, ya wajar aja yang keluar juga cuma omong kosong. Dan lu nggak harus langsung jadi kutu buku. Cukup ganti 20% waktu scroll lu jadi konsumsi konten berbobot. Itu udah ngefek banget. 4. Latih otak lo, biar nggak tumpul terus. Otak lu itu kayak mesin. Kalau nggak pernah dipakai buat mikir, ya lama-lama macet. Jadi latih otak lu tiap hari biar tetap tajam. Contohnya, main catur, sudoku, teka-teki logika. Nulis jurnal atau opini pribadi, ngobrolin topik berat bareng temen, bukan debat tapi diskusi. Bikin proyek kecil yang butuh mikir, misalnya bikin konten, belajar coding, bikin infografis, dan lain-lain. Ini bukan soal lo harus jadi jenius, tapi soal ngelatih bagian otak yang selama ini nganggur. Dan yang keren, makin sering dilatih, makin cepet juga lo bisa mikir jernih dan kreatif. Jadi kasih tantangan ke otak lo, jangan dimanjain doang. Mindfulness and refleksi. Biar lo balik. Jadi manusia sadar terakhir yang paling sering dilupain tapi paling penting. Lo harus belajar hidup dengan sadar. Seringkali brain rot bikin kita hidup kayak zombie. Jalanin hari tanpa mikir, semua reaktif, semua autopilot. Makanya lo butuh mindfulness. Nggak ribet kok, bisa mulai dari duduk 5 menit tiap pagi, tarik napas dalam, rasain apa yang lo pikirin. Tulis jurnal malam-malam. Hari ini gua ngapain aja, apa yang gua rasain. Jalan tanpa bawa HP sambil perhatiin sekitar. Tujuannya bukan jadi Zen Master. Tapi supaya lu sadar, lu masih punya kendali atas pikiran lu. Lu masih bisa pilih, mau hidup asal scroll, atau hidup yang lu kendalikan sendiri. Mindfulness bikin lu balik jadi manusia, bukan sekadar user aplikasi. Jadi ya, ngelawan brain rot itu kayak nyelamatin otak lu dari pembusukan pelan-pelan. Dan semua langkah tadi, detox digital, latih fokus, isi otak dengan konten berkualitas, tantang pikiran lu, dan hidup dengan sadar, itu satu paket. Bukan gampang. Tapi sekali lu jalanin, lu bakal ngerasa hidup gue mulai balik lagi. Brain rot itu kayak penyakit otak yang nggak kelihatan. Nggak bikin lu sakit, tapi bikin lu stuck. Lu jadi versi lemah dari diri lu sendiri. Tapi kabar baiknya, otak bisa pulih. Mulai dari sekarang, pilih konten yang lu konsumsi. Lu yang kontrol otak lu, bukan algoritma. Kalau lu ngerasa video ini relate, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman lu. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan insight-insight lain yang lebih dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.